Kalau aku Halo Ibu ketemuan, Desi kok udah siap? ketemuannya, kok tak omong nolong orang, insyaallah insyaallah. Bu Desi udah siap? Ya Bu, Udah siap Bu Desi? oke sudah. Kita akan mulai ya. Ya. Baik Bu Desi, silakan dimulai. Bentar, tunggu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, webinar malam ini akan dimulai dalam 10 menit lagi, yaitu tepatnya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat semua. Di sini yang sudah muncul, sudah mulai bergabung, ada Ibu Snola Walia, ada Bapak Wahyu yang muncul di layar saya, ada Ibu Yudhya Citra, Ibu Suryani, dan Bapak Ali Nurdin, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Selamat datang, selamat bergabung untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum acara webinar malam ini dimulai, bolehkah kiranya kita saling sapa dulu? Mungkin Bapak dan Ibu guru yang sudah muncul, sudah bergabung, sambil menunggu peserta yang lainnya bisa mengisi di kolom chat. Bisa mengisi di kolom chat, Bapak dan Ibu tempat tugasnya di SD, SMP, atau SMA mana, seperti itu. Dan bisa dimulai untuk mengisi di kolom chat agar kita bisa saling mengenal satu sama lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah bergabung pada webinar malam hari ini, yaitu di kegiatan bergema kepala sekolah yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA PGRI Larangan dan yang kerjasama dengan komunitas edukasi guru digital atau Komedudal. Pada kesempatan ini kami akan berbagi praktik baik dengan topik pembelajaran menyenangkan, meningkatkan rapor pendidikan seperti itu. Baiklah, ini sudah ada Ibu Mel Sandi. Maaf, apa ini Bapak Mel Sandi dari SBN? Bentar. Oh Ibu, maaf, ini ada Ibu Mel Sandi. Ada Ibu Marhumah dari SD Negeri Girijaya, ini sudah hadir. Selamat malam Ibu, ini ada Ibu Sol Awalia dari SD Negeri 5 Dawuhan. Selamat bergabung. Ada Bapak Fitrianto dari SMP 4 Abang, seperti itu. Nah, ternyata ini dari mana-mana ya Bapak dan Ibu. Ada siapa lagi? Ini ada Ibu Harlina STD. Ada Bapak Selamat Nurdin dari Muhammadiyah Tual. Ada Ibu Yosef Bagina Teluma dari SDN 1. Ada Ibu Sen Munjul yang sudah mengisi di kolom chat. Terima kasih. Ini sambil saya menunggu. Soalnya nanti ini acara akan dimulai dalam 5 menit ke depan. Sambil menunggu Ibu Fitriah, nggak apa-apa ya Bu Fitriah ya, sambil baca-baca di kolom chat dulu ya. Ini ada Bapak Ali Nurdin dari SD Negeri Cibatur, Cimaragang, Cidaun, Cianjur juga dari Jawa Barat katanya. Selamat malam Bapak. Ada Bapak IGD Sukantra, ini sepertinya dari Bali nih. SMPN Satap W3 Konawe Selatan. Ada Ibu Kristina, ada Bapak Arbai Anwar. Ini ada Ibu Cici Lucia, ada Ibu Finwalia. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Antusias sekali ya untuk mengisi di kolom chat, untuk kita saling sapa-sapa dan saling mengenal satu sama lain. Saya hadir Bu Hardiana. Ya, ini ada Ibu Hardiana. Ya Pak. Udah sih, mulai. Ya. Oke Bapak.
Baiklah, pada acara webinar malam ini kami akan mulai 5 menit lebih awal nih Bapak Ibu. Webinar akan kami mulai. Kami akan bersamai Bapak dan Ibu guru hebat semua kurang lebih selama 2 jam mendatang. Dimohon kepada seluruh peserta bisa mengkondisikan mikrofonnya untuk di-mute dan bisa on cam agar kita bisa lihat wajah Bapak dan Ibu guru yang cantik dan ganteng-ganteng seperti itu. Saya mulai ya Bapak dan Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator pada webinar malam hari ini. Saya Desi Aprianti, guru dari SMA PGRI Larangan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD, Kepala BPJT Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Daman Said SSI, Kepala SMA PGRI Larangan. Yang juga saya hormati Ibu Fitriana Hassana, selaku narasumber kita pada malam hari ini. Yang juga saya hormati rekan guru SMA PGRI Larangan dan rekan-rekan pada komunitas edukasi guru digital. Para peserta webinar yang bergabung pada malam hari ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk bertatap maya kembali belajar bersama pada webinar malam hari ini. Yang kedua kalinya saya ucapkan sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, webinar ini diadakan dalam kegiatan bergema kepala sekolah yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA PGRI Larangan yang bekerja sama dengan komunitas edukasi guru digital dengan tema pembelajaran menyenangkan meningkatkan rapor pendidikan. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, agar acara webinar ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, mari kita simak sambutan sekaligus membuka webinar kita yang akan disampaikan oleh Bapak Daman Said SSI. Mohon maaf karena Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD pada malam hari ini tidak bisa memberikan sambutan berhubung beliau sekarang sedang melakukan sidang terbuka S3-nya yang ada di Bandung. Semoga beliau diberikan kelancaran dan kemudahan dengan harapan yang diinginkan. Seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk Bapak Daman, monggo dipersilakan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka webinar pada malam hari ini. Monggo Bapak. Bisa terdengar suara saya, Bu? Bisa Pak, lanjut Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Abu Khair. Yang saya hormati juga Ketua Pengurus dan Anggota Komunitas Belajar Komit Udal dan Komunitas Belajar SMA Larangan. Yang saya hormati juga moderator pada malam ini ada Ibu Desi Aprianti. Yang saya hormati juga narasumber hebat malam ini ada Ibu Fitriana Hassana. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, baik di Zoom dan live streaming YouTube. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat. Dengan nikmat sempat dan sehatlah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa mengikuti webinar pada malam hari ini dengan tema pembelajaran menyenangkan meningkatkan rapor pendidikan. Selanjutnya, salam bersalam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, karena beliau yang telah membawa kita, mengikis kita selaku umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam terang benar seperti yang kita rasakan bersama pada malam ini. Bapak Ibu,
saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD selaku Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur yang sudah selesai dan dinyatakan lulus disertasinya program doktor. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan bisa memberikan dampak perubahan untuk pendidikan di Jawa Timur. Pak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota webinar, baik di link Zoom dan juga live streaming YouTube yang sudah sempat menyempatkan diri di sela-sela kesibukan Bapak Ibu untuk belajar bersama, dan mudah-mudahan serta harapan saya nanti setelah mengikuti kegiatan webinar ini, ilmu yang didapatkan oleh narasumber silahkan ketuk tularkan, transformasikan di mana Bapak Ibu bertugas. Mungkin itu Bu Desi, karena saya juga ada kegiatan di BBGP, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim panitia yang sudah mendukung kegiatan webinar ini. Dan saya mewakili panitia dan saya juga pribadi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar pada malam ini dengan bergeba kepala sekolah dengan tema pembelajaran menyenangkan meningkatkan dapat pendidikan, saya buka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Adaman karena sudah memberikan sambutan sekaligus membuka webinar pada malam hari ini. Dan saya selaku moderator mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Andes Abu Khair yang sudah menyelesaikan sidang terbukanya, yaitu lulus, dan semoga bisa berdampak baik untuk Jawa Timur Indonesia seperti itu. Dan juga semoga ilmunya didapat dari narasumber kita, dari Ibu Fitri Hasanah, bisa bermanfaat untuk para peserta webinar malam hari ini. Bapak Ibu guru hebat sekalian, pembelajaran menyenangkan dan bermakna dapat mengajak keinginan belajar peserta didik menjadi lebih baik dan termotivasi untuk dapat menyerap informasi lebih banyak, dan juga meningkatkan keingintahuan mereka pada pembelajaran yang didapat sehingga nantinya berdampak pada peningkatan rapor pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, mari kita simak bersama tentang pembelajaran menyenangkan yang dapat meningkatkan rapor pendidikan yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Ibu Fitri Hasanah. Kepada Ibu Fitri Hasanah, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu Desi? Ya, Bu, terdengar, Bu. Monggo dilanjut. Apakah mungkin ada suara-suara yang mengganggu gitu saat ini? Tidak ada, tapi kalau bisa mungkin suaranya lebih keras, Bu. Bisa dikeras. Oh, berarti kurang keras ya suaranya? Iya, kurang. Bagaimana sekarang, udah terdengar belum? Ya, sudah. Belum ya? Sudah, Belum Bu. terdengar jelas ya? Oh, seperti ini belum? Sudah, Bu. Sudah terdengar. Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih, Bu Desi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Kembali dengan saya Fitri Hasanah. Saya guru di SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Nah, saat ini saya sedang mengajar di kelas 4 SD. Jadi Bapak Ibu, salam kenal dari saya, Fitri Hasanah, yang juga merupakan penggerak komunitas edukasi guru digital. Salam kenal semuanya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, yuk sebelum kita menuju ke tema kali ini, yaitu yang merupakan program dari Bergema Kepala Sekolah, tentang topiknya yaitu meningkatkan pembelajaran menyenangkan meningkatkan rapor pendidikan. Baiklah, yang pertama saya sampaikan yang terhormat kepada Bapak Abu Khair MPD selaku Kepala Balai Guru Besar
Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, yang saat ini beliau tidak dapat bersamai kita, tetapi terima kasih sudah memberikan support dan dukungan terhadap kegiatan webinar pada malam hari ini. Yang terhormat saya sampaikan kepada Ketua Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan yang sudah bersedia untuk berkolaborasi bersama kami, yaitu penggerak komunitas edukasi guru digital, dan juga tim yang juga memberikan dukungan dan juga memberikan fasilitas semuanya sehingga kegiatan webinar pada malam hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Baiklah Bapak Ibu, saya memohon maaf selaku penggerak komunitas apabila ada penyajian kegiatan yang kurang berkenan di hati terkait fasilitas Zoom yang hanya 100 peserta. Namun saya juga menyediakan live streaming bagi Bapak Ibu yang sudah tidak dapat memasuki link Zoom di live streaming yang sudah dibagikan di grup WhatsApp. Baiklah Bapak Ibu yang masih belum bergabung di grup WhatsApp, silakan Bapak Ibu saat mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini, pastinya Bapak Ibu sudah mengklik tautan webinar di PMM. Di situ akan ada info komunitas di bawah, yaitu ada grup WhatsApp, grup Telegram, dan juga grup Facebook. Bapak Ibu bisa bergabung di dalamnya untuk mengetahui informasi selanjutnya seputar webinar yang akan diselenggarakan oleh kegiatan kami. Baiklah Bapak Ibu, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, Ibu Desi? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baiklah Bapak Ibu, inilah tema kita pada saat ini, yaitu pembelajaran menyenangkan meningkatkan rapor pendidikan. Nah, tadi sudah disampaikan, saya Fitria Nurasana dari SDN 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke materi, marilah baiknya kita berkenalan dulu nih. Kita icebreaker bersama ya. Bapak Ibu, bersediakah berkenalan bersama saya, Fitria Nurasana? Untuk berkenalan, Bapak Ibu, silakan buka Chrome untuk menjawab pertanyaan dari saya. Bapak Ibu bisa klik classpoint.app di Chrome, kemudian bergabung dengan kode kelas, yaitu kode kelasnya yaitu Kometrudan. Ditulis saja, Bu. Ya, nanti saya kirimkan di chat ya, linknya yang bisa Bapak Ibu untuk bergabung di dalam kelas. Inilah yang dimaksud pembelajaran interaktif. Jadi sekalian kita mempraktekkan kegiatan interaktif ini bersama siswa. Ini sudah saya berikan di kolom chat Zoom ya. Mohon bantuannya Ibu Desi untuk mengirimkannya juga di YouTube, agar di YouTube juga bisa bergabung dan juga berkenalan, menyampaikan apa yang mereka ingin tuliskan. Nah, sudah di sini nanti terlihat Bapak Ibu siapa saja sih yang udah bergabung. Silakan Bapak Ibu klik tautan yang ada di kolom chat Zoom. Sudah ada Ibu Rika Lestari, Bapak Fitrianto. Halo Bapak Fitrianto, juga ada Ibu Pita yang sudah bergabung di classpoint.app. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung. Kita berkenalan bersama ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah fitur-fitur yang ada di tampilan layar. Ini adalah fitur-fitur yang dapat digunakan untuk interaktif bersama siswa. Baik, saya akan menggunakan word cloud untuk pertanyaan ini. Oke, saya mulai kembali. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa menjawab di sana di Classpoint APP. Siapa
Bapak Ibu bernama siapa, kemudian dari mana, agar nanti dari sini bisa terlihat dari tampilan guru. Nih, tapi kan kalau jawaban ini kan masing-masing ya Bapak Ibu, nggak bisa mencontoh jawaban, nggak boleh nyontek. Oke, boleh nyontek, tak apa-apa, tapi ini kan hanya jawaban sesuai dengan keadaan sendiri, sehingga nanti terlihat di sini. Bapak Ibu di sini ada respon yang bisa juga, dan Bapak Ibu juga bisa mendengarkan musik apabila gurunya mengaktifkan musik di sini, dan juga bisa menghapus respon untuk membuat peserta didik lainnya itu tidak bisa menjawab contekan. Nah, Bapak Ibu jika ini dipraktekkan di kelas menggunakan proyektor dan kemudian siswanya itu menjawab, nah, Bapak Ibu bisa juga menutup responnya terlebih dahulu sebelum kalau itu jawaban pasti gitu. Tapi kalau itu jawaban sesuai dengan komentar dan juga pendapat, Bapak Ibu bisa bisa juga membuka responnya. Oke, ada yang menuliskan namanya adalah 5 ya. Bapak Multazam. Oke. Dan ini mungkin Bapak Petrianto yang menuliskan Firianto. Oke, tidak apa-apa salah menjawabnya Bapak. Namanya juga belajar. Oke, dari Ibu Mei Kelatakan. Salam kenal semuanya. Nah, seperti inilah interaktifnya di kelas Bapak Ibu, dan seperti ini murid bisa senang karena ada Bu Sasa juga. Halo, selamat malam Bu Sasa. Terima kasih atas kehadirannya malam ini ya. Kemudian ada Bapak atau Ibu Rizky ya. Salam kenal Bapak Ibu Rizky. Nah, Bapak Ibu jika gurunya itu memberikan bintang, maka akan terlihat bintang di sana. Nah, di dalam satu jawaban ini, jika diklik akan terlihat siapa sih yang menjawab ini. Kadang-kadang itu apa jawabannya tidak sesuai kan. Nah, ada 6 peserta yang sudah menjawab. Yuk Bapak Ibu di Zoom yang sudah masuk di Zoom ini sebanyak 78, dan juga ada di live streaming sebanyak oke, saya cek dulu ya sebentar. Ada 73 juga yang menonton di streaming. Yuk Bapak Ibu sekarang masuk dulu di classpoint.app untuk merasakan bagaimana sih menggunakan Classpoint itu, apakah itu benar-benar menyenangkan. Yuk kita sama-sama merasakannya. Ibu Desi bisa untuk memberikan link Zoom, link classpoint.app di kolom chat. Oke, terima kasih atas bantuannya. Nah, Bapak Ibu yang masih belum bergabung bisa bergabung di kolom chat yang saya bagikan. Ya. Baik, saya bantu terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya untuk menuliskan kolom YouTube. Bapak Ibu udah ada yang menanyakan presensi nih, kapan sih presensinya? Emangnya apa sih pentingnya presensi? Yuk kita simak dulu yuk kebermanfaatan dari webinar ini. Yuk kita simak dulu bagaimana sih ini bisa pembelajaran menyenangkan, bisa menambah kualitas dari rapor pendidikan dan juga nilai dari rapor pendidikan. Yuk kita simak. Nah, Bapak Ibu sudah dituliskan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi menggunakan classpoint.app, dan di situ sudah Bapak Ibu tinggal menuliskan nama dan langsung join. Sangat mudah sekali untuk bergabung di Classpoint app. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Baik, silakan bergabung di Classpoint app. Kodenya 18 Mei 2020. 18 Mei 24. Mungkin ini penulisan kode ya, pada saat itu di tanggal 18 membuat kodenya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Oke. Sudah banyak menjawab. Baik, saya akan tutup jawaban untuk sementara. Terima kasih atas partisipasinya. Saya beri bintang semuanya. Di situ akan muncul tampilan bintang dari perangkat Bapak Ibu. Ya, baiklah untuk selanjutnya Bapak Ibu loginnya tadi dibuka Chrome dengan cara klik classpoint.app, kemudian nama dan juga join.
Baiklah Bapak Ibu, untuk berikutnya kita salam kenal lagi ya. Dari mana dan alamatnya di mana. Masih penasaran nih namanya siapa dan dari mana? Oke. Masih penasaran juga, ingin kita saling berkenalan ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di kelas poin APP untuk berpartisipasi dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Sudah ada satu orang yang yang menjawab, yaitu dari Sumatera Utara. Ibu Widya Clara, terima kasih Ibu. Kemudian juga ada yang menjawab dari Komang Mayoni, semangat belajar. Dari Ibu Rika, dari Rika Lestari, dari Purwakarta, Jawa Barat, salam kenal. Wah, jauh banget ya. Kemudian juga ada dari Ibu Risma, berasal dari Makassar, salam kenal. Halo Ibu Risma. Oke, saya kasih bintang kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di kelas poin APP. Juga ada dari Ibu Sasa dari situ Banda aja. Halo Ibu Sasa, salam kenal. Kita dari satu wilayah ya. Tentunya ada asing lagi nih. Kemudian ada Ibu Fitra Desi, salam kenal. Nah, kita enjoy-enjoyan aja ya Bapak Ibu di webinar kali ini karena kita akan menyajikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan buat siswa. Nanti kita akan simak bersama-sama. Apa sih dampaknya kegiatan pembelajaran menyenangkan terhadap rapor pendidikan? Oke, saya cek lagi jawaban-jawaban siapa ya. Oh, yang ada dari Bali siapa ya? Saya coba klik dulu yang dari Bali. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya menggunakan dua perangkat ya. Karena takutnya terlempar di satu perangkat, jadinya saya bergabung di dua perangkat. Dari Ayu, Bali, salam kenal Ibu Ayu. Dari Ibu Erlita Soraya, dari mana Ibu Erlita? Oke. Salam kenal semuanya. Bapak Ibu, apakah layar saya masih terlihat? Bu Desi bagaimana? Terlihat Bu, lanjut Bu. Oh, terlihat. Oke. Ya. Masih terlihat Bu layarnya? Masih terlihat ya, terima kasih Bu Desi. Ya. Oke, saya cek-cek dulu. Ada yang dari Kota Probolinggo. Siapa sih? Ibu Erlita Soraya, salam kenal Ibu Erlita. Halo. Oke, yang dari Bali tadi belum sempat. Oh ya, Bapak Komang Mayoni dari Bali. Salam kenal semuanya. Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada kegiatan webinar kami pada malam hari ini. Dan semoga selanjutnya juga Bapak Ibu dapat bergabung di kegiatan webinar kami. Ibu Nurul Afida, ya, salam kenal dari Sulawesi Tengah. Oke. Apakah masih terlihat layarnya Ibu? Yes, Bu. Slide-nya udah Yes. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, saya kasih bintang. Di situ akan muncul bintang ya Bapak Ibu, ada bintang ya. Oke, kelas poin akan banyak bintang ya. Nah, Bapak Ibu nih kalau misalkan mengajar menggunakan kelas poin tidak usah pelit-pelit sama bintang karena kelas poin menyediakan banyak sekali bintang. Oke, kita tutup jawaban, kemudian kita berikan bintang untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang dari Belikeran juga, ini pasti situ Banda nih. Dari Beringin Anom, oke, Olean, ya, salam kenal. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, ya, kita lanjut dulu ya, ditanggung dulu untuk semuanya. Terima kasih. Kemudian sudah ada apa ya? Nah, Bapak Ibu, saya ingin tahu juga nih sebelum kita menuju ke materi, kenapa materinya sangat penting sih? Kita saling berkenalan dulu, enjoy aja. Bagaimana perasaan Bapak Ibu malam ini? Yuk dijawab lagi.
Udah ada 25 yang menjawab. Cepet banget ya jawabnya ya. Udah mulai mahir. Terima kasih Bapak Ibu yang udah menjawab. Ada 35 yang bergabung dan ternyata itu jawaban yang tadi yang 25. Mohon maaf Bapak Ibu, di slide ini ada kata. Perasaannya kata Ibu Erlianti. Oke. Bisa dijelaskan ya dengan kata-kata gitu. Oke. Ada Ibu Aryani Indah Utami. Salam kenal semuanya. Ye. Kemudian ada yang bersemangat. Siapa sih yang bersemangat? Bapak Komang Mayoni. Ya, terima kasih Bapak udah bersemangat. Nah, kita itu sebelum belajar pastikan murid kita itu tidak sedih, berikan semangat, ice breaking agar mereka itu bisa merasakan mereka itu diperhatikan. Ya, dengan seperti ini murid akan merasa dirinya itu keberadaan dirinya itu diperhatikan. Kemudian ada Ibu Sasa, selalu semangat. Ya, terima kasih Ibu Sasa. Ya, selamat juga untuk Bu Sasa ya. Ada dari Pak Hendra luar biasa. Terima kasih Pak Hendra. Senang bisa menambah ilmu. Alhamdulillah baik Bu dari Ibu Katrina ya. Alhamdulillah luar biasa baik ya. Semangat dan senang bergabung Ibu Faida. Terima kasih. Ya, ada juga yang semangat kemudian emoji-emoji gitu. Terima kasih ya Ibu Risma ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Ada yang galau nih. Ingin tahu sih siapa yang galau. Iya, kita simak. Yuk bersama-sama ada yang galau nih. Ingin tahu enggak siapa yang menjawab galau? Penasaran enggak siapa ya yang mau jawab? Saya klik enggak ini yang nulis galau? Saya klik ya. Galau dengan PMM. Oke. Bapak Darko. Nah, galau dengan PMM kasih semangat dulu dengan cara memberikan bintang. Iya. Ya, semangat kepada Bapak Darko yang sedang galau dengan PMM. Artinya dengan kegalauan itu semoga dalam kegiatan webinar ini dapat memberikan pencerahan bagi Bapak Darko sehingga dapat menyelesaikan PMM dengan baik. Oke. Nah, kemudian ada juga nih kira-kira perasaan-perasaan yang bisa kita cek. Perasaan apa ya sebenarnya? Oke, ada perasaan baik, senang, no. Ada dong jawaban no. Dari Pak Darko, no. Oke, no aja gitu ya. Kemudian ada jawaban siap. Nah, luar biasa nih ya. Ini yang tulisan semangat paling besar sekali. Tulisan semangat ternyata ada 3. Dari SDN 1 Kukusan, Ibu Ayu, dan Ibu Mai. Semangat. Ya. Yang menuliskan dengan kata yang sama tanpa adanya tambahan-tambahan. Dan ada juga yang semangat dengan tambahan emoji 1 orang yang jawab. Kemudian yang jawab ada 1 orang. Yang jawab oke ada berapa orang? Yang jawab siap ada berapa orang? Yang jawab luar biasa ada berapa orang? Ada 2 orang. Bapak Endra dan SDN 1 Kukusan ya. Jadi menjawabnya bisa berkali-kali. Oke. Terima kasih. Oh, ada yang berbenturan ya. Bapak Darko berbenturan. Oke. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Nah, saya tutup jawaban. Terima kasih ya yang sudah bergabung di kelas poin APP. Dari peserta di Zoom sebanyak 99 peserta dan di YouTube sebanyak 83 peserta. Saya kasih bintang semuanya. Terima kasih, baik Bapak Ibu. Nih ada tebak-tebakan nih Bapak Ibu. Tebak-tebakan gini terus Ibu. Oke, yang udah pernah pasti jawabannya benar nih. Yang udah pernah, tapi ini nggak akan diklik nih, takut ada yang nyontek jawaban karena ini jawabannya antara ada yang jawab benar sesuai dengan alasan dan rasional dari Bapak Ibu semuanya ya. Ada 5 bebek dikali 2. Total bebek berapa? Silakan menjawab Bapak Ibu. Tetap di kelaspoin.app menjawab dengan alasan. Sudah ada yang menjawab tapi ini mau diklik enggak ya? Takutnya kalau diklik nanti ada yang contek jawabannya ya, kira-kira mau klik enggak ya? Ya nggak apa-apa, kalian diklik aja ya biar nanti ada jawaban 3, ada jawaban 5, ada
10. Jawaban 10 2 orang, Ibu Rika Lestari dan Ibu Risma. Kemudian jawaban 5 ada 3 orang. Oke, yang jawaban 10 ada 2 orang, yang jawaban senang ada 1 orang. Yang ini meminta jawaban angka ya. Yang jawaban 7 ada 1 orang. Ibu Maya, kenapa ada 7 bebeknya? Oke, ada alasannya kan? Kemudian Ibu Vita menjawab tetap 5. Ya, terima kasih Ibu Vita. Silakan Bapak Ibu yang belum menjawab, yuk jawab dulu. Ada yang menjawab 5 orang. Bapak Arbe Anwar, Ibu Widya Clara, Ibu Nuril Afidah, Ibu Lawrence Penuh, dan Ibu Faidah. Kasih bintang. Oke. Ada 5 bebek. Ya, senang ada 10, 2 orang. Ada jawaban 7, 1 orang. Ada 5, 7 orang udah. Yang 5, 7 orang. Saya kasih aplaus untuk yang jawaban 5. Terima kasih. Jawabannya adalah 5 ya. Kenapa kok 5? Ya, 5 dong. Dikali ada 2. Semuanya ada berapa sih bebeknya? Kan tetap hanya tempatnya aja dikali, jangan dikalikan. Yeay. Ada yang udah terjebak pada malam hari ini. Jangan cemberut, ada tebak-tebakan berikutnya. Ayo silakan Bapak Ibu menjawab di kelas poin APP tetap. Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, kemudian kambing jadi ayam, maka ayam jadi. Nah, ini jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Saya aktifkan drag abal objek untuk bisa memindahkan objek ini. Ini ada di balik ini jawabannya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa menjawab. Kira-kira jawaban apa ya? Bisa menyontek enggak? Jangan nyontek dulu. Jangan nyontek dulu lah. Jawaban biar mereka berkreasi dulu. Kita nanti bukanya bersama-sama ya. Jangan nyontek dulu lah. Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, kemudian kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa ya ayamnya? Gajah jadi ayam, singa jadi ayam, kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa ya kira-kira ya ayamnya ya? Yuk Bapak Ibu kita merespon terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dan yang baru bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di kegiatan webinar pada malam hari ini. Walaupun di saat ini Bapak Ibu sudah lelah seharian beraktivitas di instansi masing-masing yaitu mengajar, namun terima kasih karena menyempatkan waktunya untuk kegiatan pada malam hari ini. Oke, saya buka. 5 bebek, banyak sekali, banyak ada 5 bebek. Tetap jadi ayam, banyak, ayam jadi banyak, ayam jadi banyak. Nah, itu jawabannya. Nah, Bapak Ibu, kita buka bersama-sama. Saya kasih bintang dulu ya. Terima kasih untuk menjawab. Nah, kita buka bersama-sama menggunakan dragable object. Jawabannya adalah, terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu Desi? Terlihat enggak? Ibu-ibu yang Bapak Ibu yang ada di kolom yang ada di Zoom terlihat enggak? Apa jawabannya ini? Sudah terbuka enggak di situ? Apa jawabannya yang saya gerakkan ini? Apa jawabannya? 5. Ayam. Kalau misalkan gajah jadi ayam, singa jadi ayam, kemudian kambing jadi ayam. Nah, itulah yang menariknya ya Bapak Ibu. Kira-kira ini kan menipu terus ini pertanyaannya ini. Seperti itu. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan. Jangan sampai tertipu lagi ya Bapak Ibu. Yuk jawab di kolom chat Zoom yang sebanyak 100 dan juga di kolom chat YouTube. Nah, Bapak Ibu mohon maaf ya kalau tebak-tebaknya menipu terus. Mohon maaf ya, demi membuat Bapak Ibu merasa senang dan nyaman dalam kegiatan webinar ini dan tidak tegang dan tidak apa namanya ya, dan sangat serius gitu. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk senang dulu. Oke. Yuk, silakan menjawab ya Bapak Ibu.
Udah ada pohon apa yang tumbuhnya setahun sekali? Silakan, pohon apa ya yang tumbuhnya setahun sekali? Silakan dijawab. Ada 5 orang, ada 6 orang. 12 ketela tahunan, bunga Desember, pisang. Mohon maaf lahir batin, jagung. Ada yang menjawab, sebentar dulu ya. Ada yang menjawab ketela tahunan, ada yang jawab 12. Pohon 12. Ya. Ingin tahu pohon 12 kenapa ya pohon 12 ya? Nah, di sini ada yang menjawab pohon maaf lahir batin. Oke. Terima kasih. Ada bunga Desember 2 orang. Ibu Sasa dan Ibu Nurul Afida. Terima kasih atas jawabannya. Nah, Bapak Ibu yang masih mengetik, saya tutup dulu ya. Oke, selamat bergabung Bapak Ibu yang baru bergabung di kolom chat Zoom dan juga di YouTube. Jawaban yang benar adalah mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu, karena saya selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menipu. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan nih. Apa nama Bu Fitri? Ini kok pertanyaannya? Udah ampuh-ampuh. Sudah Bu, saya tidak mau tertipu lagi. Oke, kita sebelum ke level pendidikan gitu nanti nomor nanti serius-seriusan. Kita enjoy aja dulu lah, yuk. Apa nama sebuah benda jika dilipat jadi tongkat, tapi jika dibuka jadi tenda? Yuk, jawab. Tapi mau saya tutup. Bapak Ibu takut mencontek jawaban yang benar. Oke, saya tutup ya. Ada berapa yang belum menjawab? Saya tunggu dulu. Saya tunggu ya. Apa ya? Mikir, bingung. Bingung. Mau jawab apa ya? Nanti aku takut tertipu lagi. Jangan bingung. Beranikan diri untuk menjawab. Tidak akan dapat nilai ya. Menjawab pun itu bisa bebas. Bebaskan diri, lepaskan diri. Oke, kita akan sama-sama bersenang-senang. Ada 2 orang yang menjawab. Terima kasih yang udah menjawab. 3 orang. Terima kasih yang udah menjawab 3 orang. Oke. Ada 3 yang udah menjawab di 46 peserta yang udah bergabung di classpoint.app. Ada 3 orang. Nah, Bapak Ibu udah mulai capek ya jawabnya ya. Oke. Ada Ibu Sasa, invoice. Oke. Ada beberapa nih invoice yang tidak bisa Bu merekamnya. Nih, terdengar enggak suara Bu Sasa? Nah, kalau misalkan ini tidak ada gelombang suara, maka Ibu Sasa bisa mengulang kembali. Nah, ini akan saya hapus dari sini, dari perangkat dulunya, karena belum berhasil mengambil suara. Kemudian dari Ibu Ayu juga tidak terdapat gelombang suaranya. Bisa di-invoice kembali. Oke, dari Bapak Multazam. Terdengar suaranya? Payung, umbrella. Terima kasih Pak Darto yang udah menjawab. Dari Ibu Ayu Payung. juga tidak. Jawabnya payung. Terima kasih Pak Arif. Saya kasih bintang. Dan Bapak Ibu juga bisa menurunkan bintang. Misalkan ada yang melanggar.
Silakan. Payung. Jawabannya payung. Karena belum berhasil mengambil Payung. Pramuka. Payung. payung. Jawabannya Terima payung. kasih. Ya, sangat gampang sekali ya. Itu pertanyaan yang mudah sih, Bu Fit. Oke. Nah, sekarang ini langsung kita akan pelan-pelan menuju ke materi kita pada malam hari ini. Apa tujuan dari pembelajaran menyenangkan? Silakan Bapak Ibu tuliskan kembali. Ya, tujuan pembelajaran menyenangkan ya. Yuk, kita sudah mulai menjawab, berpikir kritis. Ini saya minta masukan-masukan dari Bapak Ibu. Apa tujuan pembelajaran menyenangkan? Silakan dituliskan. Oke, saya lihat ada satu orang yang menjawab. Loh, jawabannya pohon Natal. Tujuan pembelajaran yang menyenangkan apa? Tujuannya, silakan tuliskan kembali. Nah, kalau memang ini salah dalam menjawab, juga bisa dihapus dan bisa menjawab kembali. Nah, agar siswa lebih bersemangat, terima kasih Pak Arif. Guru juga bersemangat, terima kasih. Saya kasih bintang dari Ibu Sasa, agar siswa termotivasi, siswa semangat belajar, siswa aktif. Terima kasih Ibu Sasa. Ada Bapak Amron Rasidi, kritis, aktif, antusias. Terima kasih dari Ibu Ayu. Bermakna, menyenangkan, menginspirasi. Terima kasih dari Ibu Risma. Siswa jadi bersemangat, siswa tidak bosan, siswa aktif. Terima kasih. Ada Ibu Nur Hasanah Siregar. Supaya murid lebih paham, murid aktif, suasana kelas hidup. Yeay. Oke, ini ya yang diharapkan ya. Jadi jangan takut kelasnya rame. Jangan takut, karena itu akan kita fokusnya akan membuat pembelajaran menyenangkan. Oke. Multazam dari Bapak Multazam. Membuat siswa bahagia. Suasana hati yang senang, semangat. Yeay, terima kasih. Kemudian dari Ibu Rika Lestari, membuat peserta didik bahagia, bermakna, siswa aktif. Terima kasih atas jawabannya. Nah, Bapak Ibu, ada lagi Anda yang menjawab? Ada ini, Ibu Vita, membuat peserta didik merasa nyaman. Ya, benar sekali ya Ibu Vita. Sependapat. Oke. Kemudian guru dan peserta didik menjadi semangat. Guru dan peserta didik bahagia. Oke, jadi sama-sama bahagia ya dalam pembelajaran ya. Oke, kemudian dari Bapak Hendra, menggugah minat belajar. Ya, sependapat sekali ya Pak Hendra. Kemudian memotivasi keaktifan siswa, meningkatkan keaktifan siswa. Ya, benar. Dari Bapak Komang Mayuni yang dari Bali ya. Aman, nyaman, membahagiakan mungkin ya. Kurangkannya. Oke, terima kasih Pak Komang. Kemudian dari Ibu Lorince Penuh. Ada jawaban 5, pohon Natal payung. Oke, jawaban yang tadi masih nunggu. Kemudian ada Ibu Krismawati, termotivasi, semangat, aktif. Terima kasih Ibu Krismawati. Dari Bapak Yermia Linome. Wah, nama yang unik ya. Nama yang unik bagi daerah saya. Membuat suasana kelas nyaman. Memotivasi anak-anak untuk mungkin maksudnya semangat. Karena di Dragable Object hanya sedikit yang akan dituliskan, jadi Bapak Ibu menuliskannya sedikit. Karena itu biasanya Dragable Object digunakan untuk kalimat kompak, hanya berisi kata, gitu. Berisi jawaban yang isinya kata, gitu. Jadi ke Dragable Object bisa diberikan jawaban yang sedikit aja. Oke. Keaktifan kelas. Terima kasih Ibu Bapak Yermia Zatlinome. Unik sekali ya namanya. Kemudian dari Bapak Arbai Anwar, siswa lebih bersemangat belajar, suasana kelas hidup, siswa nyaman dalam belajar. Nah, itu dari Ibu Husnul.
membuat peserta didik senang, membuat guru dirindukan peserta didik. Wah, tentunya ini ya yang sangat dinanti-nantikan jawabannya. Membuat peserta didik nyaman. Yeay, terima kasih Husnul Awalia. Kemudian dari Ibu Mei. Siswa termotivasi, siswa semangat, siswa senang. Terima kasih semua. Saya tutup jawabannya. Saya kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Nah, sekarang Bapak Ibu udah tahu. Tujuan pembelajaran menyenangkan tentunya membuat suasana kelas yang menyenangkan sehingga bahagia, semangat, termotivasi, kelas lebih hidup. Oke, nah Bapak Ibu penasaran enggak? Bagaimana sih membuat kelas itu sangat menyenangkan? Tentunya Bapak Ibu sangat penasaran. Di kelas poin ini akan terdapat fitur-fitur yang sangat membuat siswa melalui gamifikasi siswa bisa meraih level yang tertinggi melalui bintang-bintang yang diperoleh, dan dengan jawaban yang paling cepat siswa juga bisa meraih poin di jawaban yang cepat dan benar sehingga tercatat oleh kelas poin APP, oleh kelas poin yang terintegrasi dengan PowerPoint sehingga dapat mencatat siswa mana yang cepat jawabnya, siswa mana, dan itu semua dapat terangkum dan dapat disimpan di PowerPoint kita. Dan kita dapat mereviewnya di saat offline nanti, di saat waktu senggang nanti. Dan murid-murid juga bisa mengupload image, misalkan meminta, coba upload gambar bangun datar, coba upload gambar bangun yang berbentuk segi empat, coba upload gambar. Nah, seperti itu adalah kreasi sendiri. Dan workshop seperti yang Bapak Ibu tadi sampai, yang telah Bapak Ibu tuliskan tadi, workshop tentang salam kenal ya. Nah, Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat. Apakah sudah mengenal kelas poin atau belum? Silakan dituliskan, walaupun di YouTube dan juga di chat Zoom. Ibu Desi bisa untuk membacakannya. Nah, Bapak Ibu mengajar lebih aktif dengan menggunakan PowerPoint. Di sana akan ada perangkat presentasi langsung seperti yang saya slide-kan di sini. Kemudian ada quiz interaktif dan sistem hadiah gamifikasi melalui level-level yang tertinggi. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi ClassPoint secara gratis di classpoint.io di Chrome Bapak Ibu. Bapak Ibu jika ingin penasaran langsung ingin mengunduhnya, silakan langsung unduh di classpoint.io. Dan Bapak Ibu jika mengalami terkendala, Bapak Ibu bisa langsung kirim email ke support@ingno.com. Oh, maaf, kena pencet. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu mengklik classpoint.io, ada di sini ada nama depan, nama belakang, nomor HP, dan juga mendaftar, mengikuti dari mana, tuliskan di webinar, apakah siswa boleh membawa perangkat, di situ hanya sekedar pertanyaan, di sekolah Bapak Ibu kira-kira diperbolehkan tidak membawa perangkat, seperti itu, kemudian akan muncul tombol unduh, kemudian Bapak Ibu bisa unduh secara gratis. Tidak banyak file yang akan diunduh di sini, sekitar hanya 47 megabytes. Oke, nah setelah Bapak Ibu unduh bisa langsung install. Nah, inilah yang dilakukan di kelas pembelajaran di kelas saya, yaitu membuat murid bahagia saat pembelajaran, membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya dalam berinteraksi pertama kalinya itu ya gitu, speaking dulu, kemudian setelah itu nanti langsung ke pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa melalui pertanyaan di kelas poin APP. Tapi mereka cepat-cepatan jawabannya. Dan alhamdulillah dengan seperti ini murid itu bisa bersaing dengan temannya untuk cepat-cepat jawab yang benar dan juga oke. Nah, Bapak Ibu, kita ke rapor pendidikan. Pembelajaran yang menyenangkan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil rapor pendidikan. Ibu Desi, apakah masih tampil slide-nya? Mohon maaf. Tampil, Bu. Tampil, Oh iya, Bu. terima kasih Bu Desi. Ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu, mengapa pembelajaran menyenangkan meningkatkan hasil rapor pendidikan. Inilah alasannya. Yang pertama yaitu pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Ketika murid menikmati proses belajar, mereka cenderung lebih terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman materi dan keterampilan yang dipelajari, yang kemudian tercermin dalam hasil rapor yang lebih baik. Pembelajaran yang menyenangkan ini mohon di-mute terlebih dahulu ya Bapak Ibu, membantunya Ibu Desi untuk mute peserta yang bocor mic-nya. Terima kasih atas pengertiannya Bapak Ibu yang sudah mute sendiri tanpa di-mute oleh host. Terima kasih. Nah, pembelajaran yang menyenangkan tadi itu kira-kira setelah siswa senang, kira-kira murid itu nanti terngiang-ngiang udah di rumahnya. Wah, tadi saya senang ya belajar dengan buku. Tadi saya belajar, kenapa kamu senang? Kan pasti ada ya di rumahnya yang nanya apa, lek perlu leknya, apa ibunya nanya itu. Kenapa kamu kok senang diajari buku? Oh iya, tadi saya senang diajari untuk menjawab pertanyaan itu pakai HP. Dan saya itu bisa dapat juara 1, saya cepat jawabnya dan benar gitu. Wah, jawab apa kamu? Ya saya suruh menjawab ciri-ciri bangun datar. Saya cepat dan benar jawabannya. Terus kamu dapat, aku dapat bintang dan sekarang aku udah level 2 dan sebagainya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini kan membuat kesenangan. Akhirnya murid itu ingat apa yang Bapak Ibu ajarkan seperti itu ya di saat pembelajaran. Itulah memberikan kesan kesenangan di dalam pembelajaran. Untuk berikutnya, inilah alasan berikutnya Bapak Ibu. Mengapa pembelajaran menyenangkan meningkatkan hasil rapor pendidikan? Pembelajaran yang menyenangkan membantu murid dalam mengembangkan konsep diri dan kepercayaan diri yang positif. Dengan adanya umpan balik yang konstruktif dan lingkungan belajar yang mendukung, murid dapat lebih mengenali minat, bakat, dan potensi diri mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar yang tercatat dalam rapor, tetapi juga membantu murid dalam merencanakan pengembangan diri selanjutnya. Nih, bayangkan Bapak Ibu, seandainya tulisan buku teks cerita yang kita harapkan murid bisa berliterasi dengan baik. Seandainya disajikan dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang saya sampaikan ini, apakah kira-kira murid itu termotivasi untuk membaca teks kemudian menjawabnya dengan benar? Apakah mereka akan termotivasi? Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang kita akan memberikan pembelajaran menyenangkan, tapi kita nggak tahu gimana caranya. Kita adanya cuma buku dan kemudian kita berikan semacam interaktifnya. Di sini bisa interaktif dan tidak hanya interaktif menggunakan ini saja, perangkat ini saja, karena siswa itu berbeda-beda juga. Ada yang suka menjawab seperti ini, ada yang juga suka dengan mempresentasikan di depan kelas. Nah, jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan dirinya bahwa dia itu mampu, karena kebutuhan dasar manusia seperti itu adalah dari beberapa kebutuhan dasar manusia yang ingin disayangi, yang ingin memperoleh kekuasaan, yang ingin memilih terus sesuai dengan pilihannya. Jadi kita di kelas itu jangan hanya saja materi dari guru saja sehingga murid merasa bosan di situ. Jadi kita menyajikan kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda. Kayak kinestetik pembelajaran yang mengajak murid untuk banyak bergerak-gerak dengan misalkan, yuk kita buat tengklek dulu di dalam kelas. Apa itu tengklek? Diktank, kayak di daerah saya ngomongnya diktank. Kalau misalkan bahasa Indonesianya apa ya itu ya? Itu yang biasanya pakai itu, bisa enggak menjelasin Bapak Ibu yang ada di Zoom untuk menjawab? Kira-kira bahasa Indonesianya apa itu? Untuk bermain seperti itu. Nah, permainan-permainan pun bisa disajikan Bapak Ibu sehingga mereka itu tumbuh bakatnya. Jadi aku bakatnya itu tidak hanya saja di menjawab untuk cepat-cepatan game, karena sekarang di era digital natif kebanyakan siswa
mayoritas senang dalam menjawab menggunakan game ya. Nah, kita menyajikannya menggunakan game, tapi kita juga bisa menyajikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan menggunakan permainan-permainan di sekitar permainan tradisional di sekitar lingkungan murid, sehingga murid itu bisa menumbuhkan minatnya terhadap pembelajaran dan juga menyalurkan bakatnya melalui pembelajaran. Mungkin ada sih sebagian siswa itu monoton, bukan tidak bisa menulis, bisa sih, namun dia itu lebih bisa dalam berlari. Oke. Akhirnya begitu diberi kesempatan untuk akhirnya siswa tersebut tidak suka menulis, saya amati di kelas. Setelah siswa itu diberi kesempatan untuk mengikuti juara lari yang diadakan di tingkat kecamatan, alhamdulillah siswa tersebut meraih juara 1. Dan di situ kita tidak tahu di mana bakat mereka. Jadi dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan kemampuan dirinya, jadi siswa itu akhirnya bisa mengetahui jati dirinya. Aku bisa ini, aku bisa berkontribusi ini terhadap sekolah dan terhadap diri aku sendiri. Nah, seperti itu. Kira-kira alasan-alasan yang membuat pembelajaran menyenangkan ini meningkatkan rapor hasil pendidikan. Kemudian alasan apa lagi ya setelah itu? Sudahlah Bu Fitri, jangan terlalu banyak bicara gitu. Prestasi nyaman. Sabar dulu ya Bapak Ibu yang ingin saya presensi. Oke. Ada lagi nih alasan berikutnya. Sabar dulu ya. Oke. Pembelajaran yang menyenangkan seringkali melibatkan metode pembelajaran yang variatif dan kreatif yang dapat menstimulasi berbagai jenis kecerdasan dan gaya belajar murid. Hal ini memungkinkan setiap murid untuk mencapai potensi terbaiknya yang akan tercermin dalam hasil rapor yang lebih representatif terhadap kemajuan individu mereka. Jadi kadang-kadang di rapor pendidikan terlihat literasinya berapa, kemudian numerasinya berapa, kemudian bully, aman dari bully. Nah, itu juga ada kan tim TPPK di sekolah untuk menangani tim bully seperti ini. Nah, itu juga bisa merupakan respon saat di kelas itu sudah menyenangkan. Kemudian kita berikan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, dengan pembiasaan-pembiasaan seperti ini yang membuat siswa itu akhirnya senang di kelas. Apa sih yang membuat siswa senang? Apakah saling menghargai itu diperlukan di dalam kelas sehingga semuanya merasa senang? Baik dari apakah siswa tertindas di dalam kelas itu bisa membuat siswa senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kita lihat dulu siswanya, gimana siswanya. Apakah siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu merasa paling tidak bisa? Nah, kita tumbuhkan semangat. Nah, tidak ada yang tidak bisa di dalam kelas ini gitu. Semuanya pasti bisa karena kita ini dalam proses pembelajaran. Yakinkan kepada diri mereka bahwa mereka itu bisa melakukan apapun yang ingin mereka ketahui. Memberikan semacam kepercayaan diri, kemudian melalui pembelajaran yang variatif dan juga kreatif juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian di sini misalkan terlihat murid itu saya dipukul, tidak ada alasannya. Nah, setelah ditanya ternyata itu ingin menunjukkan kekuasaannya. Nah, kebutuhan dasar yang seperti ini yang belum terpenuhi, akhirnya diberi kesempatan kepada siswa tersebut yang sering memukul temannya untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Yuk sekarang, nah, seperti namanya, pembelajaran kali ini dipimpin oleh saya. Sekarang untuk pembelajaran kali ini kita diskusinya dipimpin oleh nah gitu nama siswanya disebutin, kemudian kita kasih kesempatan mereka untuk berkuasa di dalam kelas sehingga tidak ada satupun yang tersakiti gitu. Kemudian jika ada siswa yang merasa minder, itu kita bisa memberikan berbagai macam jenis
kecerdasan dan juga gaya belajar murid itu melalui kuesioner ya. Di situ kita akan terlihat apa saja sih kebutuhan dasar dari siswa kita. Kuesioner itu diantaranya saya sering misalkan di situ diantara pertanyaannya yang untuk mengetahui kebutuhan dasar siswa itu diantaranya pertanyaan saya merasa saya dapat bercerita di depan orang banyak. Berarti dia itu memiliki kebutuhan dasar untuk diakui kemampuannya. Dan mungkin kuesioner pertanyaan-pertanyaan yang lain sehingga bisa kita mengetahui. Mohon ini dulu ya Bapak Ibu. Oke, ini dulu ya Bapak Ibu. Enggak, wes. Enggak apa-apa lah. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengingat. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Cara menyajikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kita ketahui dulu posisi siswa itu bagaimana di kelas. Pastikan tidak ada satupun siswa yang tidak senang. Pastikan mereka itu senang. Tidak ada yang cemburu, tidak ada yang terbahak-bahak. Kadang-kadang mereka yang menindas itu terbahak-bahak begitu melihat temannya tertindas. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kita bisa mengefektifkannya dengan kesepakatan kelas yang ada. Oke. Ada motivasi berikutnya. Oke. Sangat penting untuk mendesain pembelajaran yang tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan untuk murid, sehingga dapat mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal dan mencerminkannya dalam rapor pendidikan yang lebih baik. Nah, bayangkan nih Bapak Ibu, jika murid udah tidak senang, kira-kira mereka keesokan harinya giat nggak mau masuk lagi ke kelas pembelajaran kita? Kira-kira ada enggak motivasi mereka? Kita harus bisa juga menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Kita juga dapat memberikan motivasi-motivasi melalui inspirasi melalui analogi kehidupan mungkin, sehingga mereka dapat secara sadar menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya sehingga dirinya dapat selamat dan juga bahagia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa adanya paksaan dan motivasi itu tumbuh dengan dalam dirinya sendiri. Oke, nah Bapak Ibu, ini selain yang saya paparkan sejak tadi, apakah Bapak Ibu di kolom chat di YouTube dan juga di Zoom ini apakah ada Bapak Ibu yang ingin berbagi? Ini maaf salah menuliskan, maksudnya apakah ada yang mau berbagi praktik baik pembelajaran yang menyenangkan di kelas pembelajaran Bapak Ibu? Silakan tuliskan di kolom chat saja ya Bapak Ibu. Oke. Tuliskan di kolom chat karena saya tidak sempat untuk menuliskan menambahkan fitur kelas point sehingga tidak bisa menjawab di kelas point APP. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Apakah ada yang mau berbagi praktik baik? Kira-kira Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu menggunakan pembelajaran yang menyenangkan dengan apa? Oke. Selain dengan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang saya sajikan di kelas, kira-kira Bapak Ibu agar kita bisa saling bertukar pikiran. Nah, kegiatan-kegiatan pembelajaran ini yang menyenangkan, walaupun ini adalah hal yang sepele, tapi yang sangat kecil sekali, tapi kecil bagi Bapak Ibu, namun besar dampaknya bagi sekolah kita, terutama untuk pencapaian rapor pendidikan. Tuliskan di kolom chat Bapak Ibu yang ingin berbagi. Apakah ada yang sudah menuliskannya? Ada ya Bu Desi yang sudah menuliskannya di kolom chat ya untuk menjawab pertanyaan ini? Tidak ada? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Masih belum ada. Iya. Ya, belum ada ya Bapak Ibu. Oh, ini Bu ada Bu dari Bu Osnolo, Bu. Dari Ibu ada Bu Husnul dari Awalia. Saya menggunakan boardwall bagi kelas rendah. Sedangkan untuk kelas tinggi menggunakan quizzes. Wah, keren Ibu Husnul Awalia yang berasal dari situ benar. Oke. Pembelajaran dengan cara bermain di
luar kelas. Wah, menyenangkan sekali ya tentunya ya. Kita bisa saling membuat interaktif dan juga membuat siswa bergerak-gerak di luar kelas. Oke. Kemudian dari Ibu Awalia lagi, kuisis mode kertas. Wah, efektif sekali ya. Tanpa siswa membawa perangkat sekolah dan juga menggunakan perangkat fasilitas, mungkin ada fasilitas sekolah di sekolah mungkin berupa Chromebook ataupun fasilitas lab yang ada di sekolah. Kemudian pembelajaran melalui gambar, menyusun gambar. Oke, dari Ibu Nur Hasanah Sirajan. Terima kasih Ibu atas partisipasinya untuk berbagi praktik baik mengemas pembelajaran yang menyenangkan di kelas untuk meningkatkan rapor pendidikan. Kuisis mode kertas, terima kasih Bu Sasa. Kemudian ada Ibu Cuma Ati bertulis di 12. Oke, dari Ibu Novia, salam kenal. Oke, nah kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu komentar tentang webinar malam ini? Yuk, silakan dituliskan di kolom chat. Atau saya tuliskan di poin APP ya, agar bisa menyimpan nanti saya di waktu senggang untuk bisa mereview kembali siapa saja sih yang menjawab. Sudah, silakan menjawab di kelas.app. Bagaimana komentar Bapak Ibu mengenai webinar malam ini? Silakan menjawab. Yang sudah bergabung di kelas.app ada 46 siswa, ada 96 peserta, maaf. Kemudian dari chat Zoom yang udah ada 100, silakan bergabung di kelas.app. Kodenya 18 Mei 24. Udah ada 46 yang bergabung. Oke, terima kasih atas responnya yang di chat, nulisnya di sini di kelas.app ya Bapak Ibu. Kodenya saya bagikan kembali ya. Oke, saya bagikan kembali Kolom chat kodenya. juga banyak Bu yang sudah kasih komentar. Iya, banyak yang ngasih komentar. Terima kasih. Ya, terima kasih sebagai kenang-kenangan buat saya agar tetap tetap ada di dalam PPT saya ini sehingga dapat menjadi kenangan bagi saya. Boleh ya Bapak Ibu ketikkan jawabannya di kelas.app. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban. Inilah sangat inspiratif, sangat menginspirasi. Peserta lebih aktif, sangat luar biasa, menyenangkan, menarik, asik. Alhamdulillah ini ilmu baru, sangat inspiratif, peserta lebih aktif, sangat luar biasa, mantap, menarik, menyenangkan, mudah Oke, mungkin maksudnya mudah dipahami gitu ya, mungkin mudah kemudian mantap, terus saya itu lagi ya, ada 56 yang bergabung, ini masih menulis-nuliskan ini. Oke, saya tunggu karena ini akan nanti tersimpan di dalam PPT saya sehingga saya nanti di kedepannya bisa mereview. Nah, di PPT ini siapa saja ya yang menjawab, nanti bisa diklik kembali Bapak Ibu. Dan ini tetap akan tersimpan di PPT sehingga nama-nama Bapak Ibu yang bergabung ini pun masih tersimpan di kelas-kelasnya. Oke, di kelas ini yaitu 18 Mei 24. Oke, seru narasumbernya penuh semangat. Terima kasih. Terpesona dari siapa sih? Dari siapa sih bilang terpesona? Dari Bapak Amran Rasidi. Menyenangkan. Ada 5 orang yang menjawab menyenangkan. Bapak Amran Rasidi juga, Bapak Komang Mayoni, dan Ibu Nur Hasanah Siregar, dan juga Ibu Risma, dan Ibu Mel Sandi. Saya kasih bintang. Karena menjawab pertanyaan yang sama, sehingga membuat awan kata ini lebih besar daripada lainnya. Nah, di dalam awan kata ini jika diklik akan muncul nama yang menjawab, Ibu Yuma ini. Perasaannya. Perasaannya, bagaimana perasaannya? Jawabannya perasaannya. Ada yang menjawab, Barakallah Bu Fitri, terima kasih atas doa terbaiknya. Oke.
Kemudian juga ada bersemangat, menarik. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Sudah banyak jawaban. Di 59 yang bergabung di kelas point.app nih. Ada di sini yang bergabung di 59 ada Ibu Widya Palara, Bapak Rizky, Bapak Arbain Anwar, Ibu Badin. Siapa yang belum menjawab ya? Nah, ini bisa terlihat juga siapa yang belum menjawab dan siapa yang sudah menjawab. Ada di klik di pojok kanan atas status peserta. Nih, yang 29 menjawab pada Bapak Amrul Rusidi. Yang belum saya jawab, saya panggil-panggil dulu biar menjawab. Oke. Ibu Faida, Ibu Rinwalia, Elsbeda, Ibu Fitra Desi, Ibu Olivatur Rasida. Yuk jawab Ibu Iba. Teman saya nih seangkatan 11 di guru penggerak angkatan 10. Halo Ibu Iba, selamat bergabung. Dan juga Ibu Kristina, Ibu Supia, Ibu Saida, Ibu Kusniati, Ibu Erlianti, SD1 Kukusan, Bapak Rizky, Ibu Mutiawati, Bapak Andi. Kemudian, apakah masih ada tampilan saya, Bu? Ya Tidak Bu, ada? sudah ada, masih Ada, ada. beneran ada? Oh ya, Oh, nggak ada, nggak ada. Nggak ada? Nggak ada Oh ini sudah, berarti Bu. saya terlempar di perangkat satunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawaban semuanya. Nah, untuk di slide berikutnya saya tutup jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya, saya tutup. Kemudian tanpa presentasi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, memberikan kesempatan saya untuk berbagi pada malam hari ini. Saya kembalikan kembali kepada moderator hebat malam ini, Ibu Desi Aprilianti. Silakan Ibu Desi. Baik, terima kasih Ibu Fitria. Hebat sekali pemaparan yang sudah diberikan, panjang lebar, dan ini sangat menyenangkan sekali dan sangat menginspirasi untuk kami para peserta webinar malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Fitria. Ya. Di sini saya mencoba memaparkan kembali, saya memaparkan singkat dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Fitria yang tadi sudah dipaparkan secara panjang lebar mengenai pembelajaran menyenangkan untuk meningkatkan rapor pendidikan. Di situ pembelajaran yang diciptakan yaitu pembelajaran interaktif yang tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Fitria menggunakan kelas poin APP di situ, dan juga dari teman-teman peserta webinar Bapak Ibu guru hebat lainnya yang sudah berbagi praktik baiknya juga mengenai pembelajaran yang menyenangkan menggunakan wall juga, quizzes, pembelajaran di luar kelas, quizzes mode kertas seperti itu yang juga disampaikan di kolom chat. Tadi yang saya tangkap, pembelajaran yang menyenangkan itu memiliki dampak yang signifikan pada hasil rapor pendidikan. Di situ pembelajaran menyenangkan itu bisa meningkatkan motivasi belajar murid. Murid bisa terlibat aktif, bisa meningkatkan pemahaman materi dan keterampilan yang dipelajarinya, sehingga akhirnya tercermin dalam rapor pendidikan. Selain itu, peserta didik juga membantu mengembangkan konsep dirinya, sehingga kepercayaan dirinya muncul. Murid lebih mengenali minat, bakat, dan serta potensi diri yang dimilikinya. Tidak hanya untuk meningkatkan hasil belajar pada rapor pendidikan, tetapi juga membantu murid dalam merencanakan pengembangan diri selanjutnya. Jadi mari Bapak dan Ibu guru hebat semuanya nanti bisa mencoba menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang dicontohkan oleh Ibu Fitria Hasanah menggunakan kelas poin APP. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu guru yang masih kesulitan untuk membuat aplikasi ini, nanti bisa menghubungi Bu Fitria dan bergabung di komunitas kami seperti itu. Dan untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi secara pribadi seperti itu. Atau bisa nanti melalui grup komunitas belajar SMA PGRI Larangan dan juga komunitas edukasi era digital atau Komedidal seperti itu. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, sekarang kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bersama narasumber hebat kita, Ibu Fitriana Hasanah. Monggo pada Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya, monggo bisa raise hand atau bisa mengisi pertanyaan atau memberikan tanggapan di kolom chat.
Di sini ada Ibu Nurul Afidah yang sudah raise hand. Mungkin bisa open kameranya, Bu, on cam, dan juga silakan, monggo bisa dimulai. Mikrofonnya bisa dibuka. Ibu Nurul Afidah. Ibu Nurul Afidah. Apa kepencet ya? Soalnya ini sepertinya muncul dari tadi sebelum narasumber selesai. Atau Bapak dan Ibu guru yang lainnya, monggo jika ingin memberikan tanggapan, meskipun tadi sudah memberikan perasaannya terkait dari pemaparannya yang dia berikan, sangat menyenangkan, sangat menginspirasi. Terus tadi Bu Fitria menyampaikannya semangat sekali, ya betul. Ya mungkin pencet, betul mungkin pencet ini Ibu Maisaro. Bapak dan Ibu guru yang lain. Ya, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan terkait di pemaparan materi pada malam hari ini, yaitu tentang pembelajaran menyenangkan, meningkatkan rapor pendidikan. Ya, apa mungkin sudah jelas sekali ya pemaparan yang sudah diberikan Ibu Fitria. Di kolom chat juga tidak ada tanggapan apa-apa. Oh ini ada dari Ibu Alfiati Setianingsih. Ibu Fitria. Ibu Fitria. Halo ya Ibu Desi, bagaimana Bu? Terlempar ya. Enggak, ini ada Bu. Ya, di sini Bu ada pertanyaan dari Silakan Bu, dibacakan. Ada pertanyaan dari Ibu. Ya Bu, dari Ibu Alfiati Setioningsi Ibu. Ibu Alfiati punya peserta didik yang belum paham betul tentang huruf. Gimana caranya agar gimana caranya agar murid-murid ini semangat dan mau belajar untuk hafal huruf? Seperti itu Bu Fitria. Bagaimana? Jelas ya pertanyaannya? Ya jelas, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Alfiati. Bu Alfiati ya, terima kasih. Ya, monggo Bu. Baik, untuk mengenal huruf, bagaimana untuk semangat dan hafal ya. Oke, jadi pembelajaran menyenangkan juga berperan dalam kegiatan untuk menghafal huruf-huruf satu persatu melalui kartu-kartu huruf yang Bapak Ibu siapkan dan disediakan, sehingga membuat murid itu bermain dengan kartu-kartu huruf itu. Misalkan itu nanti murid bisa bermain di sana. Dan huruf apa yang belum dihafal. Nah, nanti misalkan ada kata-kata, kemudian nambahin satu huruf. Ayo siapa yang bisa? Cepet-cepetan seperti itu. Bisa disajikan kegiatan pembelajaran seperti itu. Sehingga dapat membuat siswa, oh ternyata yang seperti ini itu hurufnya ini gitu. Dia siswa itu bisa dari pembelajaran menyenangkan itu juga bisa membuat siswa itu menghafal terhadap huruf-huruf yang belum diketahuinya. Nah, di sini nih ada nih sebenarnya siswa yang udah hafal banget ke huruf-huruf, tapi untuk membacanya belum tahu. Kenapa? Dalam dirinya ternyata ada kata-kata yang tidak bisa. Kenapa ada kata-kata seperti itu yang tidak bisa? Kenapa? Karena di sebelumnya selalu diberikan, kamu tidak bisa baca. Nah itu ngomongan tidak bisa berkata itu akhirnya tertanam dalam diri. Aku kan tidak bisa baca. Aku walaupun hafal aku udah bisa baca. Aku udah mau baca. Jadi mereka itu udah tertanam dalam diri, fix mindsetnya itu udah tertutup gitu. Jadi udah menjadikan dirinya itu tidak bisa gitu. Jadinya karena dari gurunya udah memberikan kata-kata yang negatif terhadap dirinya, sehingga dirinya itu sebagai siswa udah merasa tidak bisa. Nah,
ayo kamu baca, apa itu nggak bisa baca gitu. Nah jadi kapan kamu bisa baca? Nah ini kata-kata ini lebih dilemah lembutkan, buat siswa aman, buat siswa nyaman, menyenangkan. Melalui kartu-kartu huruf juga bisa disajikan, melalui permainan-permainan edukatif lainnya, misalkan alat peraga lainnya yang misalkan kayak apa ya, misalkan ada benda kemudian nanti tulisi stiker huruf di situ, misalkan ada apel, bendanya kan apel, kemudian tulisi A, nah A, apa ini gitu, apa ini, nah seperti itu kan ada apelnya terlihat jadinya, oh bilang nggak tahu namanya jadi apel, jadi apa ini hurufnya teman, oke. Ya gitu, seperti itu mungkin bisa menjawab ya pertanyaan dari Lufiati. Begitu Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu Fitria. Di sini Bu Alfiati sudah langsung memberikan tanggapan terkait dari pemaparan atau tanggapan dari Bu Fitria yang tadi katanya bisa menggunakan kartu-kartu huruf. Nah, di sini Bu Alfiati sudah pernah mencoba dengan kartu huruf, pakai buku membaca, menulis di papan, tapi juga belum berhasil seperti itu Bu. Bagaimana ini Bu Fitria mungkin bisa diberikan tanggapan kembali terkait dari tanggapan yang sudah diberikan dari Bu Alfiati seperti itu. Baiklah Ibu Alfiati, terima kasih atas tanggapannya, atas jawaban dari saya. Mungkin Ibu Alfia bisa memberikan motivasi-motivasi terhadap siswa tersebut. Kemudian Ibu Alfia juga bisa menanyakan secara langsung kepada siswa tersebut mengapa tidak muncul motivasi instruksi dalam dirinya, sehingga dirinya itu menutup diri untuk belajar, sehingga dirinya itu tidak ada kemauan untuk belajar. Biasanya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, diantaranya kebutuhan kasih sayang dan mendapat perhatian, kebutuhan untuk menentukan pilihannya, kebutuhan dasar untuk kebebasan, kemudian kebutuhan dasar dari manusia yang untuk kemampuan, menunjukkan kemampuan dirinya, kemudian mungkin ada juga kebutuhan dasar yang belum terpenuhi lainnya yang ada dalam siswa tersebut, sehingga menutup dirinya untuk belajar, sehingga siswa tersebut jadi malas dan tidak termotivasi dalam dirinya, belum ada. Dan jika itu juga sudah dilakukan belum dirasa efektif, Ibu Alfie juga bisa menanyakan secara langsung pada keluarganya, kira-kira siswa tersebut kira-kira mendapat kenyamanan, kira-kira bahagia tidak, kira-kira kira-kira ada target dari siswa enggak yang harus dicapai saat dia di berapa, oh ya kamu hari ini harus bisa belajar ya, kamu harus ini harus bisa, mungkin ada target-target seperti itu sehingga membuat siswa itu tertekan. Jadi kita harus menggunakan hati nurani kita untuk menggerakkan siswa sehingga tergerak dengan sendirinya untuk menumbuhkan motivasi kepada dirinya sehingga kepercayaan dirinya itu muncul. Mungkin seperti itu Ibu Desi. Terima kasih Ibu Alfia atas terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitria. Di sini sudah ditanggapi kembali oleh Ibu Fitria bahwasanya nanti guru bisa melakukan pendekatan kepada murid sehingga nantinya murid itu bisa terbuka sehingga nanti bisa muncul motivasi intrinsik dari murid tersebut sehingga nanti juga murid tidak menutup diri untuk belajar. Dan yang kedua juga guru bisa saling koordinasi dengan orang tua agar pihak sekolah, guru, dan juga orang tua bisa saling mendukung sehingga nanti anak bisa muncul motivasi intrinsik seperti itu untuk mau belajar. Begitu tanggapan dari Bu Fitria. Bu Alfiati, jika ingin memberikan tanggapan kembali silahkan ditunggu di kolom chat. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada dari Bapak Adi Haryanto, masih di kolom chat dan tidak ada yang raise hand. Saya masih membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Bu Fitria, di sini dari Pak Adi, murid saya dalam pembelajaran sering keluar masuk kelas, seperti tidak kerasan di kelas atau kurang berminat dalam jam pembelajaran. Gimana solusinya, Bu?
Begitu Ibu Fitria, ini Pak Adi meminta solusi karena siswanya sering keluar masuk kelas seperti tidak kerasan di dalam kelas dan juga kurang berminat dalam tiap pembelajarannya. Monggo Bu Terima Fitria kasih bisa Pak Adi menanggapi. atas jawabannya. Atas jawabannya atas pertanyaannya. Terima kasih. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Adi terkait dengan siswa yang tidak bisa dia di kelas terus gitu, kurang minat terhadap pembelajaran di kelas. Pak Adi bisa menanyakan secara langsung melalui segitiga restitusi, memberikan semacam identitas memvalidasi dirinya, apakah itu adalah termasuk kesalahan atau itu termasuk kebenaran dengan keluar kelas seperti itu. Kemudian memberikan pertanyaan kembali kepada dirinya, kira-kira apakah jika itu memang kesalahan, apakah siswa tersebut bertanggung jawab untuk terhadap kesalahan yang terjadi. Kemudian alasannya apa? Kita tanyakan seperti itu. Dan setelah siswa tersebut menjawab alasannya apa, kadang-kadang siswa itu keluar masuk itu jenuh di dalam kelas, jadi inginnya di luar. Jadi dengan alasan ini juga bisa dijadikan semacam usul dan pendapat agar kegiatan belajar disajikan di luar kelas. Gitu. Kemudian untuk alasan-alasan lainnya, misalkan lapar belum sarapan, ingin beli-beli, nah seperti itu bisa juga diberikan masukan untuk siswa tersebut agar sarapan terlebih dahulu di kedepannya. Dan kalau memang biar ada alasan berikutnya, misalkan belum ada makanan saat berangkat sekolah, nah kita bisa memanggil orang tuanya untuk bekerja sama dalam hal ini sehingga dapat berkontribusi orang tua ya untuk peningkatan hasil peserta didik dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, nanti di situ akan ada dari alasan-alasan tersebut nanti akan ada permasalahan, sehingga permasalahan itu jika Bapak Adi nanti mendiskusikan terhadap komunitas belajar yang ada di sekolah, yaitu guru-guru dan juga kepala sekolah, kita juga bisa memberikan semacam ide-ide pendapat dari guru-guru lainnya, kira-kira harus bagaimana. Nanti akan muncul di situ ide. Kira-kira alasan sesuai yang seperti ini, kira-kira solusinya bagaimana untuk mengatasinya. Dan kemudian minat belajar itu seringkali kita kaitkan dengan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi bisa melalui media pembelajaran, bisa melalui proses pembelajaran, dan kemudian kita bisa juga memberikan refleksi pembelajaran sehingga nantinya kita bisa mengetahui di pembelajaran berikutnya mau metode yang seperti apa. Nah, sekarang kita sekarang belajar menggunakan pembelajaran interaktif menggunakan kelas point. Kira-kira di pembelajaran berikutnya murid-murid mau belajar seperti apa? Nah, itu setiap akhir pembelajaran diberikan tulisan seperti itu. Apa yang kalian pahami di pembelajaran kali ini, apa yang tidak dipahami di pembelajaran kali ini, dan di kegiatan pembelajaran selanjutnya ingin kegiatan pembelajaran yang seperti apa. Nah, kemudian apabila siswa sudah menjawab, misalkan ingin tuh belajar sambil bermain apa sih? Bermain engklek, oke. Apa sih? Nah, Bapak Ibu bisa menyajikan kegiatan pembelajaran itu, mendesain kegiatan pembelajaran. Misalkan siswa itu mendapat skor 1, 2, 3, kan itu bermacam-macam siswanya dalam bermain dulu. Ajak dulu mereka bermain. Setelah itu, di dalam skor itu terdapat kartu-kartu yang nantinya kartu tersebut berisi tujuan pembelajaran di dalam kelas yang menyenangkan. Misalkan kartu itu berisi tentang apa yang target siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan dapat. Tentunya sebelumnya kita juga bisa menyajikan kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini apa. Nah, kita sekarang sesuai dengan keinginan siswa di saat kemarin ada yang ingin bermain sambil bermain sodor, oke, akan sekali ini akan bermain sodor. Oke, nanti setiap anak akan mendapatkan skor, dan skor itu nanti akan mendapatkan kartu-kartu yang berisi itu misalkan itu adalah
tugas bagi siswa untuk mencapai kegiatan pembelajaran hingga tercapai tujuan pembelajaran. Jika tujuan pembelajarannya itu dapat mengidentifikasi metamorfosis misalkan. Nah, itu nanti di situ akan ada kartu pertanyaan saja. Sempurna. Nah, itu kalau kartu jawaban bisa didesain seperti itu. Ayo Jawab. Ada ya Ibu Dasi? Ya, dari Bapak Adi, Ibu. Terima kasih ya atas tanggapan dan jawabannya sudah diberikan terkait dari pertanyaan di Bapak Adi. Yang pertama tadi di situ bisa menggunakan restitusi, pembelajaran sehingga nanti bisa menemukan solusi apa yang dikatakan dari siswanya nanti, sehingga nanti pembelajarannya bisa dilakukan di luar kelas karena anak tersebut sering keluar masuk kelas, mungkin dia merasa jenuh di dalam kelas seperti itu. Kedua, seperti yang disampaikan tadi ketika untuk tanggapi tadi diskusi dengan komunitas belajar, diskusi dengan komunitas belajar di sekolah untuk mendapatkan ide-ide terkait dengan apa yang bisa dikerjakan oleh guru untuk pemecahan masalah tersebut, dan menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan seperti yang bisa dicontohkan tadi yang dipaparkan pada materi webinar malam hari ini, itu bisa menggunakan kelas poin APP, quizzes, pembelajaran di luar kelas, word seperti itu, dan juga mungkin bisa menggunakan kartu huruf. Dan juga di sini bisa menggunakan refleksi pembelajaran untuk pembelajaran selanjutnya. Seperti itu Bapak Adi, tanggapan yang diberikan oleh Ibu Fitriana. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan seperti itu. Ini saya buka, maaf, ini ada tanggapan lagi Ibu dari Bu Alfiati tadi yang menanyakan di pertanyaan pertama, Bu Fitria. Sudah sempat saya komunikasikan dengan orang tua, katanya dia itu senangnya bermain. Terus saya bikin game 3 teman dengan cara siapa cepat dia menang. Tapi ya gitu, dia kurang respon terhadap permainan tadi. Mungkin ada masukan, permainan apa yang kiranya bisa kami praktekkan di kelas. Seperti itu Ibu, jadi anak ini senangnya bermain game seperti itu. Jadi Bu Alfiati minta ide ataupun saran, kira-kira permainan apa yang bisa jelas seperti itu, Bu Fitria? Monggo Bu Fitria bisa memberikan tanggapannya? Enggak. Baik Ibu Desi, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Alfia yang sudah dibacakan. Sudah membicarakan juga sudah dengan wali murid. Kemudian kira-kira apa sih yang kegiatan pembelajaran yang bisa menyenangkan? Nah, nih bisa pernah enggak Bapak Ibu menyajikan kegiatan pembelajaran yang seperti mencari harta karun seperti itu? Nah harta karun itu nanti sembunyiin itu berupa huruf-huruf seperti itu, dan itu bisa nanti yuk cari kartu huruf. Nah seperti itu, nanti kalau misalkan udah menemukan kartu hurufnya nanti bisa kemudian nanti itu disampaikan kamu menemukan kartu huruf apa saja. Nah, dengan seperti itu nanti maju satu persatu. Misalkan murid yang bisa itu malah memberikan pengalaman belajar terhadap murid yang tidak bisa, sehingga murid-murid yang bisa itu memberikan pengajaran. Kadang-kadang pembelajaran menggunakan teman sejawat itu lebih efektif. Jadi kita bisa terus, jangan putus asa ya Bu Alfia, terus menyajikan kegiatan pembelajaran, dan kita bisa mencari ide-ide terbaik. Kalau memang ide-ide itu juga sudah dilakukan, Bu Alfia juga bisa mencari informasi terkait ide-ide untuk memberikan pembelajaran yang dapat efektif di kegiatan pembelajaran untuk meminta siswa mengingat huruf-huruf itu di platform Merdeka Mengajar melalui pelatihan mandiri, ataupun melalui di situ akan banyak topik-topik yang disediakan disesuaikan dengan huruf. Di situ ada juga mungkin yang bisa Ibu
rekomendasikan di platform Merdeka Mengajar, yaitu tentang grup fonem gitu. Ada topik di situ di pelatihan mandiri untuk menyajikan kegiatan pembelajaran sehingga siswa itu dapat hafal, sehingga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Alfia. Begitu Ibu Desi? Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya kembali, Bu Fitria. Begini, Bu Alfiati, permainan harta karun yang disampaikan oleh Bu Fitria Rohasana di situ bisa menggunakan kartu hurufnya, namun didesain untuk berupa permainan, bisa di luar kelas ataupun di dalam kelas. Mungkin nanti kartu hurufnya itu didesain dalam permainan harta karun. Nah, untuk ide-ide yang lainnya mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Fitria bisa di search atau lebih di explore di topik di PMN. Seperti itu, Bu Alfiati. Nah, di sini kita beralih pada pertanyaan selanjutnya. Dari dari Ibu Jumria. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir untuk kita, karena kita sudah membahas 4 kali pertanyaan di situ, dan untuk para Bapak Ibu peserta webinar lainnya, monggo bisa mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat. Pertanyaan selanjutnya yaitu metode bagaimana yang mesti diberikan pada murid yang tidak sama sekali memiliki minat belajar di kelas. Dari Ibu Jumria. Begitu Bu Fitria, apa pertanyaannya jelas yang disampaikan? Bisa diulang Ibu Desi? Ya, metode bagaimana yang mesti diberikan pada murid yang tidak sama sekali memiliki minat belajar di kelas. Metode yang sama sekali tidak memiliki minat belajar di kelas, seperti itu. Ya, Ibu Desi. Metode bagaimana yang tidak memiliki minat belajar pada kelas, seperti itu. Seperti apa katanya? Seperti itu, Bu. Metode pembelajaran seperti apa yang yang mesti diberikan pada murid yang tidak punya minat belajar di kelas. Halo Bu Fitria, metode bagaimana yang mesti diberikan pada murid yang tidak sama sekali memiliki minat belajar di kelas. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi ya, yang bosan-bosan di kelas itu gimana sih caranya untuk menumbuhkan minat belajarnya di kelas supaya terus ada sehingga dapat mencapai. Nah, ini siswa seperti ini kadang-kadang mereka itu memiliki mereka tidak termotivasi dalam dirinya untuk belajar. Seperti sekolah ini adalah sebuah tekanan dalam dirinya, sehingga siswa tersebut itu tidak bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri bahwa sekolah itu penting bagi dirinya gitu. Jadi peran guru di sini kita juga bisa memberikan semacam semangat pada siswa, kemudian motivasi melalui video inspirasi. Mungkin ada mereka yang tidak pernah sama sekali belajar, kepada mungkin bisa juga memberikan sumber inspirasi sebelumnya saat di zaman dulu masih belum ada pendidikan, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia. Sekarang ini pada program Merdeka udah ada pendidikan, dan bagaimana nanti ke depannya jika tidak berpendidikan seperti itu, nanti bisa dikaitkan dengan video-video para pekerja, mungkin mereka yang lulus di pendidikan mesin SD, bagaimana mereka mencari pekerjaan di dunia nyata, kemudian bisa juga dijadikan inspirasi-inspirasi sehingga murid tersebut dapat menumbuhkan motivasi dalam dirinya dalam belajar. Kemungkinan ada beberapa hal yang dipikirkan dalam dirinya. Kenapa sih saya kok mesti belajar seperti itu? Ada tanda tanya yang belum terjawab. Jadi peran Bapak Ibu itu
memberikan arahan, memberikan dukungan juga kepada siswa tersebut, perhatian khusus sehingga siswa di kedepannya dapat minat dan belajar. Mohon maaf Bapak Ibu jika presensi tidak dibagikan oleh saya, jangan diisi. Saya ingin kenyamanan dari Bapak Ibu semuanya sehingga dapat kegiatan ini tidak membahayakan Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk mengisi presensi yang telah disediakan saya sendiri, pengirimnya yaitu Fitrian rasanya dengan nama akunnya di Zoom dan juga di chat YouTube bernama SMA PGRI Larangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin begitu Bu Desi. Ya, baik. Di sini saya mencoba mengulas singkat terkait tanggapan Bu Fitria terhadap pertanyaan dari Bu Fitria. Mungkin di situ murid yang tidak mempunyai minat belajar sama sekali, sekolah bisa dikatakan di situ adalah suatu tekanan ketika dia belajar. Jadi di sini peran guru sangat penting. Peran guru di sini, guru harus bisa memberikan arahan, dukungan, semangat dengan cara memberikan video-video yang inspirasi. Video-video inspiratif hingga bisa menginspirasi dirinya nanti sehingga bisa muncul minat dan motivasi dalam diri. Seperti itu, Ibu Julia. Dan mohon maaf untuk para peserta webinar lainnya untuk mengisi presensi, silakan menggunakan daftar hadir yang sudah di-share oleh Ibu Fitria Nurhasana. Jangan mengklik pada link yang diberikan kecuali dari Ibu Fitria Nurhasana. Dan di live streaming YouTube silakan untuk mengisi link presensi di akun SMA PGRI Larangan, seperti itu. Baiklah Bapak dan Ibu guru semuanya, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada malam hari ini sudah terlaksana dengan lancar. Sebelum webinar ini ditutup, monggo saya memberikan kesempatan kepada Ibu Fitria Nurhasana selaku narasumber hebat kita pada malam hari ini untuk memberikan closing statement-nya. Monggo Ibu Fitria, dipersilakan. Terima kasih Bu Desi untuk para atas peserta webinar lainnya bisa saling mengisi sambil mengisi presensinya. Monggo Bu. Terima kasih Bu Desi atas waktunya. Baiklah Bapak Ibu, dari kegiatan webinar ini saya ingin berharap kepada Bapak Ibu semuanya sebagai pendidik ya, untuk mencetak generasi penerus bangsa berkarakter, mandiri, bijaksana. Bijaksana dalam hal mengakses informasi yang diperoleh dan juga bagaimana bertingkah laku dan berperilaku, menyadarkan diri siswa itu sangat penting untuk membuat siswa itu mengetahui jati dirinya, untuk membuat siswa itu senang terhadap dirinya. Sajikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa itu tidak merasa bosan di sekolah dan siswa tidak jenuh dan pasti merindukan untuk berangkat ke sekolah lagi. Hal-hal kecil yang menyenangkan itu sangat berarti dan hal ini tentunya akan menunjang jadi kenyamanan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sehingga jadi dua arah sama-sama saling senang, saling menyenangkan, sama-sama sadar yang Bapak Ibu juga tidak perlu banyak menuntut terhadap kemampuan yang dimiliki anak karena anak itu sangat unik sekali, berbeda kemampuan, berbeda bakat dan juga berbeda minat mereka dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu juga dapat disajikan untuk menumbuhkan minat siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran itu dapat menyenangkan seutuhnya dan mencetak siswa yang bahagia. Karena di saat-saat kita bersekolah itu adalah adalah sebuah peristiwa yang sangat sulit untuk dilupakan. Seperti halnya saya pada saat duduk di bangku SD. Hal-hal sekecil apapun yang telah dilakukan oleh guru-guru kita tentunya akan tetap terngiang-ngiang di dalam diri kita
sehingga jadilah pendidik yang bijaksana, jadilah pendidik yang tidak ketat nama Tuhan, yang sabar gitu ya dalam menghadapi murid-murid, sehingga menuntun mereka. Kesabaran itu yang akan membawa mereka menuju kebahagiaan mereka, sehingga mereka dengan sadarnya tergerak hatinya, sentuhlah dirinya dengan menggerakkan hatinya. Di dalam alam bawah sadar di dalam siswa itu juga perlu disentuh melalui inspirasi-inspirasi yang bisa kita berikan awal pembelajaran dan juga di akhir pembelajaran, untuk menanamkan karakter dalam diri siswa. Ya, siswa itu dapat meyakinkan dirinya bahwa dirinya pasti akan menempuh hidup ini di depannya, dapat menjalani hidup ini di masa akan menjadi seperti apa di masa depannya. Ya, siswa itu dapat dengan sadarnya gitu, untuk memperoleh pendidikan, sehingga di siswa itu merupakan kewajiban itu bukan lagi merupakan sebuah tuntutan dalam dirinya, dan itu merupakan kesadaran dalam dirinya melalui motivasi instruksi yang Bapak Ibu tanamkan dalam diri kita. Semoga dengan kegiatan pembelajaran ini dapat meningkatkan rapor pendidikan Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Demikian dari saya, mohon maaf jika panjang lebar, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya sangat merespon pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Silakan Ibu Desi. Baik, terima kasih Bu Fitria atas closing statement yang diberikan. Ini ada pesan yang disampaikan oleh Bu Fitria. Marilah kita bisa menjadi guru yang sabar dan bijaksana, sehingga kita bisa menyadarkan siswa untuk mengetahui jati dirinya dengan cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bu Desi mut ya? Halo Bu Desi. Maaf Bu, maaf Bu. Halo Bu, maaf. Gimana suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, terima kasih Bu Fitria atas closing statement yang sudah diberikan. Di sini ada pesan yang disampaikan oleh Ibu Fitria bahwasanya marilah kita menjadi guru yang sabar dan bijaksana, guru yang bisa berperilaku, bisa menyadarkan diri siswa sehingga mereka bisa mengetahui jati dirinya, dan juga kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nantinya kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh peserta didik. Kita menjadi penuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, karena sejatinya setiap anak itu unik, punya bakat dan minat masing-masing, dan nantinya mereka bisa menjadi peserta didik yang berkarakter seperti itu. Baiklah Bapak, setelah kita mengikuti rangkaian acara pada malam ini, kita sudah mendapat banyak sekali pengetahuan tentang pembelajaran menyenangkan, meningkatkan rapor pendidikan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitria Nursana itu selaku narasumber hebat kita pada malam ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu peserta webinar malam hari ini sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu hebat peserta webinar yang telah meluangkan waktu dan juga kesempatan berantusias menyimak dan juga memberikan tanggapan. Kemudian juga terima kasih kepada tim penyelenggara kegiatan ini, yaitu Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan dan juga Komunitas Edukasi Era Digital atau Kometrudal, seperti itu. Dan juga Bapak dan Ibu jangan lupa juga untuk mengisi presensi yang tadi sudah di-share oleh Ibu Fitria untuk mendapatkan sertifikat. Dan kembali lagi kami mengundang Bapak dan Ibu guru hebat untuk bergabung di kegiatan webinar kami selanjutnya. Terakhir, saya selaku moderator mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, baik dalam ucapan ataupun tindakan yang saya lakukan seperti itu. Selamat malam, selamat beraktivitas untuk Bapak dan Ibu guru hebat semuanya.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi atas Ya, waktunya. sama-sama Bu. Monggo Bapak dan Ibu bisa meninggalkan ruang virtual dan selamat beristirahat Bapak dan Ibu semuanya. Baik, Bu. Ya, monggo Bapak dan Ibu bisa live.